Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nimaturaulia, NIM 204191006. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Teknologi Agroindustri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar UAS PPAI saya, yaitu tentang potensi dan perspektif pengembangan material agroindustri. Untuk potensi pengembangan agroindustri, yang pertama yaitu sumber daya alam yang melimpah, seperti negara kita yaitu negara yang agraris, jadi kesediaan sumber daya alamnya sangat melimpah. Yang kedua, jenis bahan bakunya itu sangat beragam. Saking banyaknya sumber daya alam, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa keberagaman jenisnya itu juga sangat banyak. Yang ketiga, mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Seperti yang kita ketahui saat ini, negara kita sedang terkena wabah COVID-19. Namun industri yang mampu bertahan yaitu industri dalam bidang agro, karena industri dalam bidang agro adalah industri yang tidak akan pernah mati dan bahan bakunya itu akan selalu ada setiap saat. Yang keempat adalah belum banyak dilakukan diversifikasi pangan. Yang kelima, mampu mengangkat kearifan lokal jika dikelola dengan teknologi yang baik, jika dikelola dengan benar, dan jika dimanfaatkan atau dijadikan suatu produk atau diversifikasi pangan dengan baik. Yang keenam, mampu menciptakan industri baru. Lalu bahan agroindustri yang prospektif untuk dikembangkan yaitu umbi-uwi yang memiliki nama latin Dioscorea alata, yang mana masuk dalam suku uwi-uwian. Kenapa kok saya memilih umbi-uwi ini? Karena menurut saya umbi-uwi ini sangat berpotensi jika dijadikan pangan fungsional dan dijadikan suatu produk diversifikasi. Yang kedua, bahan baku dari uwi ini sendiri itu sangat banyak. Lalu yang ketiga, umbi-uwi ini juga memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh. Yang keempat, ragam atau jenisnya itu sangat banyak umbi-uwi ini. Lalu yang kelima, yang mendasari saya kenapa kok memilih umbi-uwi ini, kan kebanyakan generasi milenial sekarang itu jarang sekali makan umbi-umbian, bahkan kayak deso gitu katanya kalau makan umbi-umbian. Padahal di kandungan umbi-uwi ini sangat baik untuk tubuh kita, terutama glukomanan, karbohidrat, protein, kalsium, klor, dan potasium. Namun di umbi-uwi ini juga memiliki nilai kadar gula yang rendah, jadi umbi-uwi ini juga bagus untuk dikonsumsi pada penderita diabetes. Kemudian potensi kualitatif dan kuantitatif dari umbi-uwi. Untuk potensi kualitatif, yang pertama yaitu berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif yang mampu mendukung ketahanan pangan. Nah, seperti yang kita ketahui kan, permintaan beras sekarang kan sangat melonjak, sangat banyak, sehingga uwi ini mampu dijadikan terobosan atau alternatif lain untuk pengganti beras agar konsumsi masyarakat terhadap beras itu tidak terlalu banyak. Jadi ada bahan alternatif lain. Yang kedua yaitu kandungan yang terdapat pada umbi-uwi bermanfaat untuk kesehatan. Seperti yang kita ketahui tadi, kandungannya ada glukomanan, karbohidrat, kalsium, dan protein. Lalu yang ketiga yaitu mampu mengangkat kearifan lokal. Jika umbi-uwi ini mampu dikelola dengan teknologi yang baik, dikelola dengan benar, dan dijadikan suatu diversifikasi pangan, maka akan mampu mengangkat kearifan lokal. Yang keempat yaitu potensi sumber daya genetik umbi-uwi ini cukup beragam dalam mendukung program diversifikasi pangan. Ya, karena umbi-uwi ini memiliki jenis yang sangat banyak. Salah satunya ada uwi ungu dan uwi putih, uwi kelapa. Lalu ada lagi yang kelima yaitu meningkatkan kualitas asupan nutrisi kepada masyarakat. Jadi menurut saya kandungan atau nutrisi yang ada dalam uwi mampu mencukupi atau meningkatkan asupan gizi masyarakat. Nah, selanjutnya potensi kuantitatif. Yang pertama yaitu mampu meningkatkan perekonomian daerah jika dikelola dengan baik dan benar. Jika umbi-uwi ini mampu dikelola dengan teknologi yang baik, maka akan meningkatkan nilai ekonomis dari si uwi ini. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan swasembada pangan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas cukup besar.
mengingat rata-rata produktivitas umbi-umbian di tingkat petani. Seperti yang kita ketahui kan, kebanyakan petani umbi-umbi ini kan panen langsung dijual berupa umbi, berarti langsung umbinya saja, tidak dikelola dengan baik dan benar. Bahkan jika bahan atau uwinya ini harganya murah, bahkan mereka itu tidak memanennya. Yang keempat yaitu menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap beras dan pangan impor sebagai bahan pangan pokok. Seperti yang kita ketahui kan, negara kita tadi negara agraris ya, kan negara agraris, seharusnya kita itu mampu mengelola sendiri bahan baku kita itu dengan baik, sehingga kita itu mampu mengurangi impor. Kalau bisa kita itu bakal ekspor, jadi kita mengurangi untuk impor. Yang kelima, pada tahun 2012 UI diproduksi sekitar 5 juta hektar di 59 negara, wilayah tropis dan subtropis sebanyak 56,5 ton. Jadi potensi UI ini sangat besar karena perkembangan atau perluasan wilayahnya itu sudah sampai di berbagai negara. Lalu aspek teknologi, manajemen, dan sistem yang perlu diperhatikan dalam pengembangan agroindustri umbi-umbi ini. Yang pertama yaitu perluasan area penanaman yang dapat memanfaatkan ladang atau tegalan. Seperti yang kita ketahui kan, kebanyakan petani sekarang itu kan tegalannya dibiarkan tidak ditanami apa-apa, bahkan dibiarkan sampai tandus. Nah, itu bisa berpotensi untuk ditanami umbi-umbi agar produktivitas umbi-umbi ini sejajar dengan produktivitas dari si beras. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan produktivitas tanaman umbi-umbi dengan pengembangan teknik budidaya dan pemeliharaan tanaman. Untuk pengembangan teknik budidaya dapat meliputi teknik-teknik pengolahan lahan, pemberantasan hama dan penyakit, dan lain-lain. Semua itu dilakukan agar kita itu dapat atau didapatkan varietas uwi yang lebih unggul. Lalu yaitu penggunaan varietas unggul dengan penerapan inovasi teknologi budidaya yang sesuai. Kemudian diadakan kegiatan penelitian baik dalam rangka perbaikan dari teknologi baru atau yang sudah ada guna untuk mendapatkan teknologi yang lebih inovasi lagi. Lalu memberikan informasi dan dalam memahami dan mengetahui diversifikasi pangan. Untuk yang teknologi tadi, jadi kan suatu industri jika memiliki teknologi yang baik dan teknologi yang mampu bekerja secara optimal, itu nantinya juga akan menghasilkan suatu produk yang baik juga. Kemudian yang untuk mengetahui inovasi dalam memahami dan mengetahui diversifikasi pangan itu dapat dilakukan dengan mengedukasi masyarakat sekitar atau petani dari si UI ini untuk tidak menjual UI-nya itu secara langsung dalam bentuk UI, jadi bisa dikelola terlebih dahulu atau didiversifikasi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu tentang penyediaan gudang serta lahan untuk proses produksi. Jadi pergudangan dalam suatu industri itu sangat penting untuk menjamin kualitas dari si bahan baku agar tetap bagus untuk bahannya tersebut. Dan suatu industri itu juga memerlukan tempat untuk melakukan proses produksi. Jadi memanajemen tentang pergudangan dan proses produksi itu juga sangat baik dilakukan untuk diversifikasi pangan umbi-umbi ini. Kemudian produk turunan yang dapat dikembangkan dari umbi-umbi. Yang pertama yaitu keripik. Nah, kenapa kok keripik? Kan kebanyakan kayak kita itu suka makanan ciki-cikian daripada harus makan uwi yang hanya direbus saja, kan katanya tuh bisa nanti kentut gitu kan. Nah, jika kita inovasikan sebagai keripik dan kita inovasikan dengan rasa-rasa seperti balado, sapi panggang, dan dikemas dengan kemasan dari si keripik ini dikemas dengan baik dan secara menarik, nanti akan mampu membuat daya tarik tersendiri dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu tape. Kan seperti yang kita ketahui, kebanyakan tape terbuat dari ketela
dan tape ketan. Kita mampu menginovasikan untuk membuat tape dari umbi-umbi. Lalu yang ketiga yaitu tepung uwi. Nah, untuk pembuatan tepung uwi ini kan biasanya kan takut menggumpal, takut tidak jadi, karena kan di uwi ini kan berlendir ya, karena kandungan atau senyawa alkaloidnya. Jadi untuk menghilangkan senyawa alkaloid dari si uwi ini itu mampu merebus uwi atau merendam uwi itu di dalam larutan kapur. Lalu yang keempat, bioetanol. Kenapa kok bioetanol? Karena kandungan karbohidrat yang sangat tinggi, sekitar 32-64% dari uwi ini itu sangat berpotensi jika dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol. Karena bioetanol sendiri itu kan merupakan etanol yang biasanya terbuat dari biomasa yang mengandung gula, pati, dan selulosa. Nah, untuk membuat bioetanol ini, uwi itu harus dijadikan pati terlebih dahulu agar memudahkan saat proses hidrolisis dan fermentasi. Untuk pembuatan pati uwi ini itu bisa dilakukan dengan cara ekstrak bubur uwi dari parutan dengan air. Lalu yang keempat yaitu pembuatan es krim. Kenapa kok pembuatan es krim? Karena dalam uwi ini kan tadi kandungan proteinnya juga tinggi, kandungan karbohidratnya juga tinggi. Jadi jika dijadikan suatu diversifikasi pangan pembuatan atau dibuat sebagai es krim, nanti itu mampu menambah keunikan tersendiri dari kandungannya. Dan di uwi ini kandungan lemaknya yang rendah tuh, jadi untuk membuat es krim harus ditambahkan susu skim agar rasa, aroma, dan tekstur dari es krim itu sesuai dengan es krim lainnya. Lalu yang kelima yaitu sebagai flakes atau flex, makanan praktis yang seperti yang kita ketahui kan kebanyakan pemuda-pemuda kayak generasi milenial itu untuk sarapan itu sangat malas sekali. Jadi sangat berpotensi sekali untuk umbi-uwi ini dijadikan flex, yang mana makanan yang mampu dijadikan makanan sarapan yang praktis, karena kandungan karbohidratnya itu juga tinggi, kandungan proteinnya tinggi, kemudian ada vitamin C-nya juga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari kita itu juga cukup baik. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai pakan ternak, dan terakhir juga dijadikan sebagai ingredient food. Sekian presentasi dari saya.